Ya, pemirsa, sebelum saya ke pengamat, kita akan menggali satu orang lagi yang pernah duduk di DPR juga. Kita sapa Bung Jeffrey Giovanni. Selamat sore. Selamat sore, Sheryl. Iya, tadi pasti Anda sudah mendengarkan juga sedikit perbincangan kita di studio. Kalau Anda sendiri ketika dulu duduk di DPR, uang gaji take home paid dari DPR ini diapakan saja? Dan apakah memang masih terpakai untuk konstituen atau sebenarnya malah kurang? Seperti Pak Sukur tadi katakan, dia malah kurang 50 juta itu. Ya, begini Sheryl, ketika kita misalnya akan duduk di DPR RI, konsekuensinya kita harus pahami bahwa jabatan tersebut adalah jabatan pengabdian. Artinya apa? Artinya kita harus sadar ketika kita di sana, ada konsekuensi kita berada di sana. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa secara rutin kita pasti harus mengunjungi konstituen kita di daerah pemilihan kita. Nah, implikasi dari itu apa? Implikasinya adalah kita juga biar bagaimanapun harus melakukan hal-hal yang nyata kepada mereka. Hal-hal yang nyata itu seperti apa? Ya, bantuan-bantuan yang sifatnya langsung kepada mereka. Nah, akibat itu, mau tidak mau, gaji itu pada dasarnya hanya akan terpakai untuk melakukan komunikasi dan hubungan dengan para konstituen. Kira-kira begitu, Sheryl. Jadi bisa dibilang biaya hidup setiap bulan itu haruslah ya dari tabungan kita atau profesi kita sebelumnya. Kalau kita sebelumnya seorang pengusaha, ketika kita berani menjadi anggota DPR RI, kita harus berani juga untuk paling tidak mengalokasikan tabungan kita, simpanan kita tersebut untuk 5 tahun ke depan dan kita pakai untuk hidup kita, begitu. Oke, lalu Anda belakangan ini akhirnya memutuskan untuk berhenti begitu jadi anggota DPR, Anda mundur dari jabatan Anda. Sedangkan kalau kita lihat banyak sekali yang sudah menjadi tersangka dan juga sudah tercoreng begitu secara etika, disuruh mundur saja tidak mau. Nah, ini apakah karena Anda juga sudah merasa secure dari Anda sebagai pengusaha, tidak perlu lagi istilahnya mencari makan dari Senayan begitu atau bagaimana? Saya keluar dan mundur dari DPR lebih karena kesadaran bahwa saya tidak melihat ada yang bisa saya berikan sumbangan untuk rakyat pemilih saya. Jadi ketika saya harus menerima pendapatan setiap bulan, tetapi saya tidak tahu apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat pemilih saya di Sumatera Barat sana, tentu beban buat saya, begitu. Dan karena itu saya melihat tidak ada lagi sebuah harapan untuk melakukan sebuah aktivitas atau sebuah sumbangsi atau sebuah legasi terhadap keberadaan saya di DPR. Ya, saya memutuskan mundur, tetapi saya tidak kapok. Saya bergabung dengan partai baru, Partai Nasdem, dengan harapan bahwa di partai yang baru ini ada semacam keseriusan untuk merekrut kader-kader terbaik, orang-orang terbaik dari masyarakat di Indonesia untuk menjadi anggota DPR, dan kemudian kami nanti akan bersama-sama untuk menjadi anggota DPR yang jauh lebih baik dari hari ini, begitu. Ya, baik, terima kasih Bung Jeffrey sudah bergabung di Metro hari ini. Ya, pemirsa, di sini juga ada Ibu Leli dan ini ada bukunya. Saya perlihatkan dulu, Komunikasi Politik, Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik. Nah, di buku inilah dikupas juga ada testimoni-testimoni dari beberapa orang anggota DPR pada tahun itu 2006, masih duduk di Senayan. Dan banyak sekali testimoni yang mencengangkan ya. Mungkin Ibu bisa berbagi sedikit terkait dengan mereka yang duduk di Senayan ini ternyata inginnya hanya mencari uang saja. Oke. Penelitian ini saya lakukan 2003-2004 sampai akhir 2005. Waktu itu almarhum Sopan Sopian dan Meliono Suwondo masih hidup. Mereka lah yang menjadi responden kedua dan ketiga saya. Di situ pada saat itu kan Sopan Sopian mundur dari DPR. Kemudian media heboh, semua bercerita, mencari tahu kenapa dia mundur. Kemudian yang dia ungkapkan ke media itu ternyata tidak dia ungkapkan kepada saya, tapi dia ungkapkan secara khusus kepada saya bahwa kenapa dia mundur. Dia bilang begini, kami anggota DPR ini adalah terpilih pasca reformasi dengan idealisme yang sangat tinggi, kata dia gitu. Saya pikir orang-orang yang terpilih kemudian akan mengusung idealisme itu ketika mereka terpilih ke DPR. Tapi nyatanya baru 2 bulan saya duduk di DPR, itu rekan-rekan di praksi dan komisi ternyata meminta kenaikan gaji. Kalau nggak salah gaji mereka waktu itu baru 8 juta, gitu kan, total semua yang diterima. Kemudian katanya 2 bulan setelah itu ternyata bukan hanya sekian persen yang gaji itu dinaikkan, tapi berpuluh-puluh persen.
Kemudian Meliono Suwondo juga saya wawancarai dengan hal yang sama, berdasarkan snowball method. Dari dia ditunjuk ke sana, ditunjuk lagi ke sana. Meliono juga mengatakan, saya dimarahin loh Mbak Leli sama teman-teman yang bukan berasal dari pengusaha. Anda itu kan pengusaha katanya, jadi Anda nggak perlu menuntut kenaikan gaji karena Anda sudah kaya, kata dia. Jadi dari sana aja, itu kita sudah bisa melihat bagaimana orang-orang yang kemudian terpilih di DPR, dengan kita pikir idealismenya begitu mengemuka saat reformasi digugat oleh mahasiswa, nyatanya juga idealismenya luntur ketika mereka masuk ke sistem. Oke, tapi penelitian Anda itu tahun 2003, 2004. Iya, masih relevan untuk sekarang. Saya pikir buku saya ini akan saya gudangkan gitu. Karena tidak ingin saya berlaku lagi untuk teman-teman saya, anak mahasiswa saya dan kolega saya yang kemudian terpilih menjadi anggota dewan. Banyak loh mahasiswa saya di DPR itu. Tapi nyatanya masih berlaku sampai sekarang. Bahkan mungkin sampai DPR akan ditutup pun itu masih akan berlaku hasil penelitian. Motif ekonomi itu ya? Motif ekonomi. Jadi motif individual seseorang masuk ke panggung DPR itu, ke panggung politik itu jauh lebih dominan daripada kepentingan partai atau kepentingan Oke, pemirsa kita akan dengarkan juga bagaimana tanggapan dua orang anggota DPR yang ada di studio saat ini. Pemirsa kita akan segera kembali sesaat lagi.